berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, semuanya bersuka cita karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hatimu, jangan biarkan itu mengganggu waktu istirahatmu. Karena kita semua butuh waktu istirahat yang berkualitas. Oleh sebab itu mari kita hampiri Tuhan karena kita percaya dalam Tuhan ada kelegaan, ada kedamaian, ada ketenangan. Kita bisa mengelola semua hal yang mengganggu pikiran dan perasaan kita dengan baik karena hadirat Tuhan itu akan memberi kita ketenangan yang sejati. Bahwa semua hal yang membebani hatimu, membebani hidupmu, Dia peduli, Dia mengerti dan Dia akan menolongmu. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, tidak ada alasan kita menanggung beban berat hidup kita sendiri, karena Dia sudah menawarkan kepada kita, aku akan memberi engkau kelegaan, bawa kepadaku. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus luar biasa sekali. Kami tidak menjalani hidup kami sendirian. Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan kami tidak perlu menanggung semua pergumulan hidup kami sendirian. Engkau mengundang kami untuk selalu membawanya kepadamu. Dan kami sangat percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kami datang kepadamu, kami akan mengalami kelegaan. Saat ini kami dengan seluruh pergumulan hidup kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa semua pergumulan hidup kami, masalah-masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Kami tidak mau menjadi stres, menjadi tertekan karena masalah itu. Dan itu menghalangi kami untuk bisa menikmati waktu istirahat yang berkualitas. Dan produktivitas kami juga akan sangat terganggu. Ini kami Bapak, jamah setiap hati, berikan kelegaan kepadamu, kami semuanya. Dan ketika kami memuji menyembah Engkau saat ini, hadirat-Mu sungguh-sungguh memberi kami kebebasan, kelegaan, kedamaian. Kami sangat percaya Engkau penolong kami akan menolong, membela, dan mengubah keadaan yang sedang kami alami saat ini menjadi kemenangan, menjadi karya yang indah yang akan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab hidup kami hanyalah milik Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
muliakan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, sebab hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Yesus Tuhan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saudara-saudara, ada banyak situasi dan kondisi yang kadang-kadang orang itu hanya sibuk untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, tetapi tidak berusaha mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Kita akan membahas saat ini firman Tuhan, pentingnya sebuah pilihan dalam hidup ini dengan bijaksana, supaya kita akhirnya bisa melewati hidup kita ini dan memperkecil masalah-masalah yang terjadi. Kalau toh kita mengalami masalah, itu juga kita akan bisa cepat mencari solusinya. Sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang mungkin kita bahas lebih lanjut. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari penonton setia Raise in God. Saya bacakan. Apakah sebagai orang Kristen kita mempercayai bahwa nasib manusia, misalnya kaya, miskin, sukses, gagal dan lain sebagainya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Ya, kita tidak menganut keyakinan bahwa hidup kita itu bergantung nasib. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, itu keyakinan kita. Tuhan menyiapkan masa depan yang cerah, itu iman kita. Tuhan merancang hidup kita itu bukan untuk sesuatu yang buruk, tetapi untuk sesuatu yang mulia. Itu yang kita imani dalam Yesus Kristus. Jadi soal kaya miskin, soal hidupnya kacau balau atau seperti apa, itu semua terkait dengan keputusan atau pilihan dalam hidup kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami situasi yang begitu sangat buruk, bisa jadi karena kita pernah membuat pilihan yang salah, pilihan yang buruk. Bukan karena Tuhan menetapkan nasib kita buruk. Kalau Tuhan menetapkan nasib orang, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang miskin dan kaya, berarti Tuhan kan nggak adil. Enak dong ditetapkan Tuhan memang lahir jadi orang kaya. Yang satu lahir jadi orang miskin. Apa saja yang dilakukan memang nasibnya miskin terus. Hidupnya nggak baik terus. Tidak. Ada yang namanya pilihan. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan pilihan manusia itu menentukan bagaimana nasibnya ke depan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memperhadapkan kepada kita pilihan-pilihan dalam hidup ini. Keputusan yang
tepat pasti akan mempengaruhi masa depan kita. Ulangan pasal 30, saya akan bacakan ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Sampai sini dulu. Ingat, aku menghadapkan. Jadi Tuhan menghadapkan pilihan. Ini loh, kamu mau hidup atau mati. Kamu jalan kehidupan atau jalan kematian. Jalan keberuntungan atau jalan yang diberkati Tuhan. Jalan keberuntungan atau jalan yang membuat hidup kita kacau balau, membuat hidup kita rusak, membuat hidup kita mengalami banyak kecelakaan. Artinya banyak kegagalan, ada banyak situasi yang tidak baik. Bicara tentang kehidupan itu bicara tentang suasana atau keadaan orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Itulah kehidupan. Sementara kalau bicara kematian itu keadaan di mana orang menolak Tuhan dan terpisah dari Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahaya dan masalah terbesar manusia itu bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit, bukan pekerjaan, bukan masalah ekonomi. Tetapi masalah terbesar manusia adalah keadaan yang terpisah dari Allah, sumber hidupnya. Itulah kematian kekal yang sangat membahayakan sekali. Begitu orang terpisah dari Allah, maka dia akan mengalami yang namanya kematian. Ada banyak masalah, makanya di situ dikatakan lagi kan, pilihan berikutnya keberuntungan dan kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi kalau orang itu mengalami kehidupan, hidupnya akan beruntung. Sementara orang yang mengalami kematian, kecelakaan, situasi yang sangat membahayakan kehidupannya senantiasa. Itu sebuah pilihan. Jadi ini akibat. Kalau kamu hidup dalam kehidupannya Tuhan, engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kamu akan berjalan dalam keberuntungan. Sementara kalau kamu jauh meninggalkan Tuhan, bahkan menolak Tuhan, maka engkau akan mengalami kecelakaan. Orang bisa mentertawakan pemahaman ini, tetapi fakta membuktikan kalau kita melihat akhir hidup orang-orang terkenal, ternyata ada banyak orang yang akhir hidupnya penuh dengan penderitaan luar biasa. Ketika di puncak suksesnya mereka menolak Tuhan, mereka mentertawakan Tuhan karena merasa bahwa dia menjadi punya segalanya, dia punya pengaruh yang sangat besar karena saya hebat. Ini tidak ada urusannya dengan Tuhan. Mereka berkata seperti itu, tetapi akhir hidupnya begitu luar biasa menderitanya. Ada banyak kekacauan. Bahkan saya pernah baca satu buku meneliti orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Tuhan dan membiarkan hidupnya dikuasai dosa sedemikian rupa. Keturunannya itu makin lama makin rusak, bukannya tambah baik. Dan itu akhirnya membuat kalau dia ada di sebuah negara, itu jadi beban negara yang luar biasa. Karena terlibat kriminal, karena terlibat narkoba, karena terlibat dengan kekerasan, dengan berbagai kejahatan dan hidupnya berantakan. Dan itu sangat jadi beban bagi bangsanya, bagi masyarakatnya, dan mengganggu kedamaian masyarakat. Sementara orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, mungkin mereka memang mengalami situasi kadang-kadang sulit, tidak mudah, tetapi mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Keturunannya ternyata menjadi berkat bagi bangsanya, menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka kenal, karena mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan perhadapkan kepada kita, ini loh pilihannya. Kamu pengen nasibmu ke depan seperti apa? Ditentukan oleh pilihanmu saat ini. Ada seorang pembimbing rohani yang pernah berkata kepada saya, kalau kamu pengen punya masa depan yang terbaik, jangan hanya mimpi. Kamu harus buat keputusan mulai hari ini.
pilihan hidup seperti apa yang engkau tempuh. Saya ingat ketika saya kuliah itu saya ingat betul. Makanya mendorong saya untuk bersikap bijaksana dalam bergaul, membangun relasi, memilih pasangan hidup, memilih pelayanan, aktivitas. Itu saya ingat betul nasihat itu dan jadi pegangan saya. Memang tidak selalu berhasil. Namanya anak muda, kadang-kadang sudah tahu salah ditabrak saja. Tetapi di situ menyadari ternyata kelihatannya baik-baik saja, tetapi ujungnya setelah itu ternyata masalah. Itu semakin membuat saya bisa lebih bijaksana. Berarti harus bijaksana lagi, harus lebih berani lagi untuk buat keputusan yang benar. Risikonya ditinggalkan teman, risikonya dibully oleh teman, kehilangan teman, ditolak oleh teman. Itu masa saya pernah alami itu ketika saya muda ya. Gini-gini saya pernah muda juga kan. Saya alami itu. Tetapi saya lihat setelah itu buahnya baik. Orang-orang yang dulu menolak saya, meninggalkan saya, setelah itu ketemu lagi, mereka jadi lebih respect dengan saya. Karena memang dunia ini membutuhkan orang-orang yang punya prinsip dalam hidup ini. Mungkin kita berseberangan dengan banyak orang, tetapi kalau kita teguh berpegang pada pilihan yang benar, keputusan yang benar, akhirnya mau tidak mau mereka akan mengakui bahwa kita memang ada di jalan yang benar. Tuhan membela kita. Tuhan berpihak pada kita. Tuhan akan bawa kita naik. Tuhan bawa kita maju. Itu pilihan. Jadi bagaimana kita menentukan nasib kita ke depan? Keputusanmu, pilihanmu hari ini sangat menentukan bagaimana masa depanmu. Ayat 16, Musa kemudian berkata, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Musa sebagai pemimpin rohani dengan tegas berkata, aku memerintahkannya. Kenapa dia memerintah? Karena dia pemimpin, dia punya otoritas. Memerintah artinya memberi instruksi yang jelas. Aku mau kalian memilih jalannya Tuhan. Aku mau kalian mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, supaya engkau memiliki kehidupan dan hidupmu beruntung. Engkau punya nasib yang beruntung di dunia ini. Itu hati seorang pemimpin rohani. Dan saya yakin ini juga yang Tuhan inginkan di hati setiap orang tua. Seorang ayah, seorang ibu, itu bisa punya ketegasan sikap berkata kepada anak-anaknya, nah, engkau boleh memilih jalan hidupmu sesuai dengan yang jadi impianmu. Tetapi yang paling utama, papa mama hanya ingin berpesan, kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan berdebat, anak-anak sekarang kan pintar-pintar ya. Jadi kadang-kadang dinasihati, itu nasihat tempo dulu. Gak zaman lah kalau sekarang ya apa yang diinginkan saja gitu ya. Tetapi sebagai orang tua diberi otoritas rohani oleh Tuhan untuk terus berkata, tidak, saat ini mungkin kamu menganggap nasihat papa mama ini sudah kuno, tidak sesuai dengan generasimu. Tetapi ingat, ketika dalam perjalananmu kamu diperhadapkan situasi yang tidak mudah, membuat kamu stres, tertekan, ingat apa yang pernah papa katakan kepadamu, apa yang pernah mama katakan kepadamu. Itu artinya orang diberi otoritas Tuhan mengerjakan yang seharusnya, mengarahkan orang yang dipimpin ada di jalannya Tuhan. Bukan sekedar supaya anak kita kuliah selesai, dapat gelar, kemudian dapat pekerjaan, kemudian dapat jodoh, kemudian bisa menikah, dapat anak, mati masuk surga. Tidak hanya itu kan tujuan hidup itu.
Ya kalau benar-benar mati masuk surga. Bukan sekedar itu perjalanan hidup itu. Makna hidup sesungguhnya kan nggak seperti itu ya. Orang bisa berharap dia menikah, tetapi makna hidup bukan di pernikahannya itu. Tetapi apakah melalui pernikahannya itu hidupmu lebih bermakna? Kalau ingin melalui pernikahanmu hidupmu lebih bermakna, kasihlah Tuhan. Hiduplah dalam ketetapannya. Sehingga hidupmu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Menghasilkan generasi yang lebih baik dari hidupmu saat ini. Yang lebih memuliakan nama Tuhan. Ada pilihan. Pemegang otoritas harus berani berkata, saya orang tua, saya akan ajarkan, saya akan ingatkan terus anak saya supaya pilihan untuk mengasihi Tuhan, pilihan terbaik dalam hidup ini. Pilihan hidup dalam ketetapan Tuhan itu pilihan hidup yang terbaik, lebih dari semuanya. Dan ini menjadi fondasi. Kamu memilih pekerjaan, kamu memilih pasangan hidup, kamu buat keputusan apapun, ini landasannya. Ada kalanya Papa bisa menolong, bisa jadi teman untuk sharing, bisa memberi nasihat. Tetapi engkau harus menjalani hidupmu sendirian. Ada pedomannya bersama dengan Tuhan. Sebagai gembala, saya juga tidak akan segan-segan berkata kepada jemaat, saudara rajin datang ibadah, saya suka. Saudara terlibat pelayanan, saya senang. Tetapi yang paling membuat saya bahagia kalau saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara hidup dalam ketetapan Tuhan. Kebahagiaan seorang pemimpin harusnya di situ. Bukan sekedar yang datang ibadah banyak sekali. Apa artinya yang datang begitu banyak tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Ketika mereka keluar dari gereja, menjalani hidup hari-harinya, mereka hidupnya menyimpang dari ketetapan Tuhan. Apa artinya itu? Pemimpin dipanggil untuk menolong orang tetap ada di jalan yang benar, di rel yang benar yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah menyembunyikan kebenaran Tuhan kepada jemaat. Kalau memang itu sesuatu yang sensitif, keras, dan mungkin tidak populer, tetap harus saya sampaikan kalau itu firman Tuhan. Karena saya dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin rohani, bukan jadi penghibur bagi jemaat. Kalau penghibur kan menyenangkan saja kan? Kalau begitu saya nggak usah jadi hamba Tuhan, saya jadi komika. Jadi saya mengemas diri saya supaya membuat orang senang mendengar dan gembira. Bukan itu. Hidup mereka ada di jalan Tuhan. Itu harus. Dan itu diperintahkan. Berarti ada penekanan yang sangat kuat sekali. Bukan sekedar kalau mau, kalau kamu sadar. Tidak, diulang-ulang bahkan diberi penekanan. Aku memerintahkan kepadamu. Jadi memakai otoritasnya secara kuat untuk membuat orang-orang yang dipimpin hidup mengasihi Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita harus bijaksana dalam memilih. Tidak usah menunggu dapat perintah dari pemimpin. Pemimpin orang tua itu menolong kita untuk bisa mengerti jalan yang benar, untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Tetapi tidak selalu harus menunggu. Kita sendiri punya prinsip dalam hidup ini. Saya akan membuat pilihan terbaik untuk hidup saya. Saya akan membuat keputusan yang benar untuk hidup saya. Supaya saya punya nasib yang baik ke depan. Saya tidak mau merusak masa depan saya sendiri. Saya tidak mau merusak nasib saya sendiri. Saya ingin membangun hidup saya. Dan saya temukan nasib terbaik untuk hidup saya, untuk masa depan saya, untuk keturunan saya. Itu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang galau, sedang bingung. Karena diperhadapkan pada pilihan yang sulit, keputusan yang sulit. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus bisa memberimu hikmat dan tuntunan. Supaya saudara bisa membuat keputusan dan pilihan yang terbaik. Keputusan pilihan yang terbaik akan membuat
hatimu semakin mengasihi Tuhan, hidupmu semakin ada dalam ketetapan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami kegalauan, kebimbangan karena harus membuat keputusan yang benar. Ada beberapa pilihan yang harus dipilih, itu sulit karena mungkin semuanya baik, semuanya benar. Tetapi kiranya kebenaran firman-Mu saat ini menerangi hati dan pikiran mereka. Roh Kudus menegaskan di hati mereka, di pikiran mereka, pilihan yang tepat. Mari Bapa, Engkau arahkan hati mereka pada pilihan yang sesuai dengan ketetapan-Mu. Bukan hanya pilihan yang sesuai dengan ambisi manusia pribadinya. Bukan hanya berdasarkan hal-hal yang lain, tetapi sepenuhnya karena itu sesuai dengan ketetapan Bapa di surga. Karena kami percaya pilihan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan akan membawa kami pada rencana yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu masa depan yang cerah, penuh harapan, jauh dari kecelakaan, tetapi membuat hidup kami selalu terjaga ada di jalannya Tuhan. Beri keberanian bagi orang-orang yang saat ini takut membuat keputusan. Karena ada banyak risiko, tetapi teguhkan di hati mereka dan kuatkan hati mereka untuk berani membuat keputusan. Memang tidak selalu keputusan itu menghasilkan sesuatu yang baik dalam waktu sekejap, respon yang baik, tetapi keberanian membuat keputusan akan menentukan langkah selanjutnya. Biarlah keberanian itu dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda yang sedang galau dengan masa depannya. Biarlah mereka juga bisa mengerti pilihan yang tepat kemana mereka melangkah. Untuk orang tua, Tuhan juga beri hikmat untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, untuk mengarahkan anak-anaknya ke masa depan yang benar. Untuk hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka juga punya hikmat yang dari Tuhan, membuat keputusan yang benar untuk arah pelayanannya ke depan, untuk hal-hal yang akan dilakukan dalam pelayanannya, sehingga apapun yang dipikirkan, direncanakan, semuanya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami sangat percaya ketika kami ada pada jalannya Tuhan, di situ kami akan menikmati perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat yang dari surga. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kalau saudara saat ini dalam keadaan yang bimbang kembali pada kebenaran firman Tuhan, jangan gegabah membuat keputusan. Keputusanmu hari ini menentukan bagaimana nasibmu ke depan. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan ke nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami selalu, saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan senantiasa. Amen. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Hatiku